Sudah? Oke. Ya. Selamat pagi teman sejawat sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang pada seminar online pada hari ini yang diselenggarakan atas kerjasama antara ID Makassar, Perkeni Cabang Makassar, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, dan bekerjasama dengan PT Merek. Pada hari ini tema seminar kita adalah mengenai optimisasi dari manfaat yang bisa kita dapatkan pada fixed dose combination dari metformin dan glibenclamid pada pasien DM tipe 2. Kita tahu metformin sendiri sudah obat yang cukup lama kita kenal sejak tahun 1960, begitu juga dengan glibenclamid. Sampai saat ini metformin masih menjadi pilihan utama first line drug untuk pasien diabetes mellitus. Saya persilahkan Dr. Andi Makbul Aman, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes untuk mempresentasikan topik pada hari ini. Silakan, Dok. Terima kasih Dr. Fabiola MSada SPPD KMD Pinasim selaku moderator dan juga kepada PT Merek yang bekerja sama dengan Perkeni Cabang Makassar untuk terselenggaranya acara webinar tunggal pada hari ini, dan saya mendapat tugas untuk mengingatkan kembali tentang salah satu modalitas terapi yang paling banyak digunakan ya hingga saat ini dengan harga yang mungkin kombinasinya baik sendiri-sendiri maupun kombinasinya merupakan obat anti diabetes yang paling murah di saat ini dan bisa ditemukan di mana saja di Indonesia, sehingga perlu kita diingatkan kembali bahwa ada modalitas yang harganya relatif murah dan bisa digunakan secara untuk jangka panjang dan ketersediaannya bisa didapat dengan mudah. Nah, enhanced glycemic control in A1C reduction dengan kombinasi terapi, namun saya akan membahas dulu satu persatu dari obat-obat yang bisa kita kombinasi dan akhirnya nanti kita akan terfokus pada kombinasi dua macam obat yang harganya relatif murah dan pertama kali sebetulnya digunakan untuk OAD. Nah, ini sejarahnya tadi Dr. Yola sudah mengemukakan bahwa obat oral yang pertama ditemukan itu adalah golongan sulfonylurea dan metformin ya, pada tahun 1960-an. Kemudian obat-obat anti diabetes itu berkembang dan ditemukan obat-obat lain yang pada tahun 2010 ke atas banyak obat-obat baru yang digunakan. Nah, apakah kehadiran obat-obat yang baru ini akan menggusur obat-obat yang lama? Kita lihat nanti sesuai dengan guideline yang berlaku. Hingga saat ini untuk antidiabetes oral itu sudah ditemukan 7 macam obat. Ya, 7 macam obat yang kita kenal bersama-sama. Obat yang lama yaitu metformin sebetulnya, ya, yang menyebabkan penurunan produksi glukosa hati dan memperbaiki resistensi insulin. Ini ya, miguanid. Kemudian yang kedua adalah sulfonylurea yang merangsang sekresi insulin sel beta pankreas. Golongan yang ketiga itu hampir sama dengan sulfonylurea, glinid ya. Nanti kita lihat perbedaannya dengan sulfonylurea. Kemudian yang golongan yang keempat menghambat absorpsi glukosa di usus, ya, akarbose, alpha glucosidase inhibitor. Yang baru yaitu ini juga relatif sudah cukup lama, TCD, thiosolidion, pioglitason yang beredar di Indonesia sekarang ini adalah efek utamanya adalah memperbaiki resistensi insulin di perifer. Yang baru adalah golongan dipeptidase 4 inhibitor
yang bekerja berdasarkan apa itu incretin glucose dependent manner. Jadi suatu obat yang diharapkan menghambat kerja dari enzim di PP4 sehingga hormon incretin yang dikeluarkan oleh usus yang nantinya akan merasa sekresi insulin pankreas sekaligus menekan sel alfa sehingga tidak mengeluarkan glukagon, itu digunakan. Ini baru, dan yang paling baru yaitu di golongan yang ketujuh adalah SGLT2 inhibitor, ya, mengeluarkan glukosa darah melalui urina, ya. Jadi 7 golongan ini yang kita menjadi modalitas kita dalam pemberian obat anti diabetes oral pada pasien-pasien diabetes yang kita telah tangani. Nah, dari ketujuh golongan obat itu kita lihat sesuai dengan guideline yang terbaru, apakah masih digunakan semua atau menjadi pilihan-pilihan yang ada yang diutamakan untuk pemilihan obat-obat tersebut. Kita lihat guideline dari tahun 2017, ya, International Diabetes Federation mengemukakan satu guideline dan memperbarui guideline sebelumnya. Yang pertama adalah first line treatment, pilihan pertama pada orang diabetes adalah metformin. Ya, namun bila ada kontraindikasi dengan metformin atau keadaan tertentu, maka sulfonylurea menjadi alternatif atau alfa glukosidase. Itu first line. Kalau kita menggunakan metformin sebagai first line, maka kalau gagal mencapai target dengan metformin, maka ditambahkan sulfonylurea. Dari International Diabetes Federation itu kita lihat bahwa obat yang lama, ya, metformin dan sulfonylurea masih menjadi pilihan utama dalam penanganan pasien diabetes kita, sedangkan obat-obat yang baru dipertimbangkan untuk third line, ya, lini ketiga dan lini keempat dari pasien-pasien diabetes. Nah, AACE, ya, American Association of Clinical Endocrinology tahun 2018 juga menggunakan ketujuh golongan ini, ya, metformin, SGLT2, DPP4 inhibitor, TCD, alpha glucosidase inhibitor, dan sulfonylurea atau glinid. Nah, kita lihat masih menggunakan, kalau bisa monoterapi, bisa combination terapi dengan kombinasi dua macam obat, bisa kombinasi dengan 3 macam obat, atau bahkan bisa dikombinasi dengan insulin. Itu tahun 2018. Jadi semua obat itu masih ada tempat. Tahun 2019 Perkeni juga hampir mirip-mirip dengan AACE, namun kita lihat di di sini yang paling khas dikatakan apabila HbA1c lebih dari 1,5 dari target yang kita inginkan atau HbA1c lebih dari 7,5, maka sebaiknya langsung kita memberikan terapi kombinasi 2 macam obat, ya. Nah, di situ tidak disebutkan pilihannya yang mana, tetapi sesuai dengan urutan kelihatannya kalau kita lihat ini sulfonylurea yang berada di atas dengan metformin. Kita lihat, ya, tahun 2019 Perkeni. Namun di Perkeni itu juga selalu mengemukakan bahwa di catatan dari Perkeni dikemukakan bahwa dalam pemilihan obat maka harus memperhitungkan efek samping obat, cost, harga, ketersediaan obat, dan the patient preference, pilihan dari pasien, ya, itu yang dikemukakan oleh Perkeni. Tahun 2020, ya, American Diabetes Association juga masih didapatkan walaupun di sini lebih dipilih sebetulnya obat-obat yang baru, namun tetap sulfonylurea dan metformin itu, metformin menjadi pilihan pertama, ya. Pilihan lainnya sulfonylurea bisa mendapat tempat, ya, terutama kalau harga menjadi pertimbangan kita dalam pemilihan obat.
ya. Sini sulfonilurea masih menempati tempat. Apa yang saya ingin kemukakan dari guideline yang terbaru ini, bahwa metformin dan sulfonilurea itu yang sudah ditemukan pada digunakan sejak tahun 1960, itu artinya sudah lebih dari 60 tahun lah kira-kira, itu masih mendapat tempat dalam guideline terbaru. Bahkan metformin menempati urutan pertama sebagai first line treatment, dan kalau kita berdasarkan IDF maka second line-nya adalah sulfonilurea. Jadi metformin dan sulfonilurea adalah senjata kita yang sampai sekarang digunakan dengan sangat luas, baik itu di negara-negara yang sudah maju, negara berkembang, dan juga dimanapun di Indonesia, ya. Guideline-nya mengatakan metformin is the first, sulfonilurea bisa menjadi pertimbangan untuk selanjutnya. Nah, kita akan membahas satu persatu bahwa metformin itu sebetulnya, ya, awal asalnya apa itu dari French lilac, ya, tumbuh-tumbuhan, makanan kambing di Prancis, ya, French lilac, namanya Galega officinalis, dan dulu itu malah digunakan sebagai obat malaria yang ternyata karena mengandung guanin, itu dulu. Nah, yang ternyata secara apa itu kandungan itu tersebut kandungan tersebut juga menurunkan kadar glukosa darah. Dulu 3 macam biguanid, yaitu penformin, metformin, dan buformin. Tapi sejak tahun 1970-an, di mana diketahui bahwa golongan biguanid tertentu itu sangat beresiko untuk menyebabkan laktik asidosis, maka ditariklah 2 macam, yaitu buformin dan penformin, sehingga yang beredar sekarang ini adalah golongan apa itu metformin, ya, kalau kita lihat. Nah, dari guideline tersebut dilaporkan bahwa metformin merupakan obat yang paling lama, ya, orang tetap still the best treatment for type 2 diabetes. Jadi lama tetapi menjadi obat yang paling bagus digunakan. Kita lihat guideline, semua guideline itu menempatkan metformin sebagai first line, pilihan pertama pada pasien-pasien diabetes. Kecuali IDF tadi, ya. IDF kan lebih luas, termasuk di Asia yang pada umumnya kurus, sehingga dia mengatakan bisa alternatif sulfonilurea karena metformin menurunkan berat badan. Pada dasarnya kerja utama dari metformin itu adalah menekan produksi glukosa hati dan memperbaiki resistensi insulin di perifer. Kalau kita analisis lebih jauh, bahwa metformin itu sebetulnya bekerja pada 4 tempat. Di otot, meningkatkan glucose uptake, memperbaiki resistensi insulin, meningkatkan oksidasi dari glukosa, meningkatkan glukogenolisis, ya, dan menurunkan oksidasi dari asam lemak bebas. Di hati menurunkan gluconeogenesis sehingga menyebabkan terjadinya penurunan produksi glukosa hati, ya, menurunkan glikogenolisis dan juga menurunkan privatiasi. Di usus sebetulnya metformin mempunyai kerja melalui mekanisme anaerob yang menyebabkan terjadinya metabolisme glukosa di dalam usus. Kemudian di jaringan lemak tentu saja kita tahu bahwa ini memperbaiki resistensi insulin, ya, sehingga inilah sisi kerja dari metformin dengan efektivitas dalam menurunkan kadar glukosa darah yang cukup baik, ya. Dia obatan diabetes oral yang kekuatannya mencapai sampai 2% menurunkan HbA1c itu hanya 2, yaitu metformin dan sulfonilurea. Golongan obat-obat yang baru, ya, seperti DPP-4 inhibitor itu
hanya mampu menurunkan 0,6 sampai 0,8. SGLT2 juga begitu, walaupun harganya sangat-sangat mahal, ya, sehingga itu yang menjadi pertimbangan orang kalau kadar HbA1c-nya tinggi, mungkin kombinasi oralnya itu adalah sulfonylurea dengan metformin. Namun harus saya objektif juga bahwa metformin mempunyai keterbatasan juga, yaitu kadang-kadang kalau kita berikan akan menyebabkan gangguan saluran cerna, perasaan tidak enak di perut, dan bila tidak diberikan secara berhati-hati, misalnya pada orang yang oksigenasi jaringan kurang, kemudian kita berikan metformin atau kadar kreatinin tinggi, kemudian kita berikan metformin, maka bisa beresiko untuk terjadinya laktik asidosis yang mematikan. Walaupun dengan penggunaan metformin sekarang ini, hal ini jarang kita temukan. Jadi efektivitasnya baik, resiko efek samping yang sebetulnya apabila diberikan dengan baik maka akan kurang. Dan kenapa metformin menjadi pilihan pertama? Karena ternyata metformin itu banyak mempunyai efek-efek lain selain efek menurunkan kadar glukosa darah. Memperbaiki profil lipid, kalau kita berikan metformin diharapkan akan menyebabkan penurunan berat badan, meningkatkan aktivitas fibrinolitik, mencegah terjadinya agregasi trombosit, ya. Dan yang paling penting, obat ini karena tidak merangsang sekresi insulin pankreas, maka dia tidak menyebabkan hipoglikemi, ya. Jadi ketakutan kita kalau kita memberikan obat anti diabetes itu untuk terjadinya hipoglikemi tidak akan terjadi pada pasien yang kita berikan metformin. Karena bisa menurunkan berat badan, karena efeknya terhadap tekanan darah dan lipid dan sebagainya, maka obat-obat ini metformin bisa menjadi pilihan utama kita pada pasien dengan diabetes yang gemuk. Pasien diabetes dengan resiko kardiovaskularnya tinggi, ya, disertai dengan hipertensi misalnya, ya, atau dislipidemia, atau bahkan diberikan pada mereka yang belum diabetes, ya. Pada prediabetes ini sudah di-approve oleh BPOM bahwa penggunaan metformin pada pasien prediabetes dan banyak digunakan untuk pasien-pasien yang non diabetes yang lain. Secara ringkasnya bahwa ini efek-efek yang menguntungkan dari metformin, ya, khususnya dalam mengontrol kadar glukosa darah kita tanpa menyebabkan terjadinya hipoglikemi. Nah, begitu hebatnya begitu efek yang menguntungkan dari metformin itu, maka kalau kita lihat sejarahnya sejak tahun 1957 mulai digunakan, maka penggunaannya semakin hari semakin banyak, dan khususnya setelah tahun 2000-an. Setelah berbagai penelitian jangka panjang, maka kita sudah mendapatkan bahwa peresepan atau penggunaan metformin itu begitu banyak. Bahkan bukan cuma untuk diabetes, sejak tahun 2000-an sudah digunakan untuk pencegahan diabetes, pada pasien dengan polycystic ovary syndrome. Ini Opgen banyak menggunakan pada mereka yang pasien dewasa muda yang gemuk disertai dengan polycystic atau infertilitas, maka dia berikan metformin. Pada mereka yang NASH, non-alkoholik steatohepatitis atau fatty liver yang diharapkan akan memperbaiki. Pada metabolic syndrome dan tadi sudah dikatakan pada prediabetes secara khusus BPOM sudah menggunakan. Jadi penggunaan metformin ini begitu banyak walaupun tanpa diabetes, ya. Nah, bagaimana cara menggunakan metformin? Ya, kita tahu bahwa kalau kita memilih metformin sebagai pilihan pertama, maka biasakan mulailah dengan dosis rendah dulu. Biasanya 500 mg. Ini kalau
metformin yang biasa 500 mg 2 kali sehari, tidak usah takut karena tidak akan terjadi hipoglikemi. Misalnya pasien yang baru terdiagnosis HbA1c-nya 7,5 misalnya, maka pada saat itu kalau tidak ada kontraindikasi saya memulai dengan metformin 500 2 kali sehari atau bisa 850 sekali sehari ya, diberikan pada saat makan ya, bisa sebelum makan ya, sebelum makan. Kemudian saya titrasi dosisnya sampai mencapai target glikemik yang saya inginkan ya. Kira-kira saya tingkatkan, peningkatannya itu tidak usah terlalu buru-buru, kita mulai tingkatkan 500 mg atau maksimal 800 mg setiap 2 minggu sampai mencapai dosis optimum, yaitu sekitar 2000 mg 2 kali sehari. Nah, kalau kita lihat bahwa dosis maksimum sebetulnya metformin itu 3000, tetapi di atas atau dosis yang lebih 2000 itu sudah biasanya akan menimbulkan efek samping yang kita tidak inginkan, mual, kembung apa dan sebagainya, sehingga dikatakan bahwa untuk metformin dosis optimalnya itu sekitar 2000 mg per hari ya, 2000 mg. Jadi kita bisa titrasi setiap 2 minggu sampai mencapai dosis optimalnya itu, yaitu 2000 mg. Artinya dengan 2000 mg efektivitas dalam mengontrol kadar glukosa darah itu paling baik, tapi resiko untuk efek samping obat lebih belum terjadi lah, kira-kira begitu, sehingga dikatakan dosis optimal. Nah, keterbatasan dari metformin ini adalah tadi saya katakan mengganggu saluran cerna dan harus diberikan dalam dosis terbagi. Kalau kita lihat metformin itu 500 mg, saya tingkatkan menjadi 500 mg 2 kali sehari. Saya tingkatkan lagi menjadi 3 kali 500 mg atau 850, saya tingkatkan titrasi menjadi 2 kali. Artinya harus terbagi. Kalau dia terbagi, maka jumlah obat yang diminum, jumlah pil yang diminum pasien lebih banyak. Kemudian kita tahu bahwa metformin itu mempunyai efek samping saluran cerna yang akan mengganggu apabila dosisnya sangat tinggi. Jadi ini keterbatasan dari metformin standar ya. Nah, oleh karena itu PT Merck mencoba mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan membuat metformin itu dalam bentuk extended release. Diharapkan dengan extended release akan dosisnya menjadi dosis tunggal, hanya diberikan sekali sehari, dan efek samping, khususnya efek samping saluran cerna akan berkurang. Nah, kita lihat setelah 60 tahun metformin atau glucopah itu digunakan, nah diubahlah yang konvensional glucopah menjadi extended release, dan di sekarang ini memang sudah tersedia dosis 500, 750 dan 1000. Ini sekali sehari. Kalau ini yang konvensional 2 sampai 3 kali sehari ya. Nah, digunakan untuk diabetes mellitus tipe 2, bahkan bisa digunakan pada pasien-pasien yang gangguan jiwa yang diberikan antipsikotik, kan menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Orang yang pasien-pasien dari yang minum antipsikotik kan rata-rata gemuk ya, dan terjadi peningkatan kadar glukosa darah, sehingga obat ini bisa diberikan untuk melawan efek dari antipsikotik itu, baik untuk berat badannya maupun untuk kadar glukosa darahnya ya, sehingga dengan sekali sehari tingkat kepatuhan atau adherens pasien menjadi lebih baik. Nah, kenapa bisa dibikin extended release? Itu melalui teknologi yang canggih dari PT Merck, di mana dia bentuk 2 lapisan di sini, ya, yang sebetulnya bersifat hidrofilik, larut dalam air. Tujuannya agar metformin yang ada di bagian dalam ini terlepas secara perlahan-lahan sehingga bisa bekerja selama
24 jam. Ya. Gear share, ya agak sama ya kalau kita sekarang di musim COVID ini adalah fuel cell, ya, pelapis sebetulnya, ya pelapis dan pelindung, ya yang menyebabkan difusi ini akan keluar sehingga bisa diberikan sekali sehari. Dengan merubah dengan glukopak XR maka itu akan lebih menyenangkan karena hanya sekali sehari, ya menyederhanakan regimen, ya sehingga jumlah obat yang diminum pasien itu lebih kurang, dan ini sederhana bisa diberikan secara sekali sehari pada saat makan malam, ya. Dan dengan extended release maka efek samping seperti mual, muntah dan diare itu lebih kurang dibanding dengan kalau kita berikan metformin yang konvensional, ya. Efektivitasnya sebanding dengan metformin yang diberikan baik 2 kali sehari maupun 3 kali sehari. Jadi ini sebetulnya penyederhanaan untuk lebih menyenangkan dan menurunkan efek samping dari pasien. Dan itu sudah dilaporkan termasuk untuk orang Asia. Ya, kalau kita lihat ini salah satu guru besar kita yang sangat yang mengajari kita, salah satu yang penelitinya adalah Bapak guru kita semua, Bapak Profesor Dr. Askandar Cokro Wiro, ya kita lihat ya dari Surabaya, dan kita lihat ini untuk observational trial in Asia tentang penggunaan glukopak XR, dan di hasil laporan tersebut ini penelitian reward yang mengatakan bahwa untuk orang Asia dosis sekali sehari dari metformin yang XR nampaknya akan menurunkan efek gastrointestinal dari metformin yang biasa, efek sampingnya lebih rendah sehingga pasien yang menghentikan obat lebih kurang, dan efektivitasnya ternyata sama dengan yang konvensional, ya walaupun cuma diberikan sekali sehari. Ini laporan yang menunjukkan bahwa kalau kita berikan metformin XR atau glukopak XR maka efek samping, ya saluran cerna, ya seperti mual, kembung itu jauh lebih rendah dibanding dengan kalau kita berikan yang tidak dalam bentuk ester atau konvensional. Diare juga begitu. Kita lihatnya. Nah, bagaimana kalau pada pasien yang sudah dapat metformin yang sebelumnya itu tadi, yang pertama adalah pada kalau kita berikan pada saat awal, tapi kalau dia sudah dapat metformin yang 2-3 kali sehari, kita mau rubah ke metformin XR yang sekali sehari, ternyata terdapat penurunan efek samping yang juga sangat bermakna, ya baik untuk diare maupun untuk mual muntahnya. Jadi kalau pasien sudah dapat metformin yang intermediate release yang diberikan 2-3 kali sehari, kemudian mengeluh ada kembung mual, maka kita bisa merubah metforminnya itu ke yang bentuk extended release. Itu dari metformin. Nah, bagaimana sulfonylurea? Sulfonylurea juga kalau kita lihat ditemukan hampir bersamaan dengan metformin, dan ini kerjanya merangsang sekresi insulin pankreas. Ya, merangsang sekresi insulin pankreas. Tadi saya katakan hampir sama dengan glinit, tapi kalau glinit itu kerjanya fast on, fast action, dan cepat hilang. Sehingga kalau kita berikan glinit itu setiap kali makan bisa 4 kali dalam sehari, sehingga lebih memberikan efek yang menakutkan pasien, terlalu banyak obat yang diminum. Kalau glinit dibanding dengan, walaupun kerjanya sebetulnya mirip-mirip dengan sulfonylurea. Nah, ini kita lihat mekanisme kerjanya. Kalau ini sel beta pankreas, apabila saya berikan sulfonylurea dan sulfonylurea itu terikat di reseptor sulfonylurea yang terdapat di permukaan sel beta pankreas, maka akan menyebabkan terjadinya penutupan kalium channel. Ya, penutupan dari kalium channel ini
akan menyebabkan terjadinya depolarisasi yang akan membuka kalsium channel sehingga kalsium bisa masuk ke dalam sel beta. Nah, kalsium inilah yang mendorong insulin keluar dari pankreas untuk kita gunakan dalam memasukkan glukosa ke dalam otot. Sehingga kalau kita lihat, kalau apabila sulfonylurea diberikan dalam dosis tinggi, maka insulin yang dikeluarkan terlalu banyak, malah bisa dibikin hipoglikemik. Sulfonylurea sebetulnya merupakan pilihan yang cukup baik karena harganya murah, ya. Walaupun terjadi kontroversi mengatakan bahwa sulfonylurea menyebabkan kardiovaskuler meningkat, risiko kardiovaskuler meningkat, itu sekarang menjadi kontroversi. Kemudian risiko lain adalah meningkatkan berat badan dan berisiko hipoglikemi. Namun pada umumnya sulfonylurea itu apabila diberikan dengan secara berhati-hati, ingat kita selalu mulai dengan dosis rendah, kemudian kita titrasi, maka risiko-risiko ini bisa dihindari, ya. Bandingkan dengan golongan obat yang baru, ya, kekuatannya dalam menurunkan HbA1c lebih rendah, tapi harganya yang sangat jauh berbeda. Jadi, if the cost is major issue, maka should be pilih sulfonylurea. Itu yang kita perhatikan. Nah, sulfonylurea ini ada sekarang 3 generasi. Generasi pertama sudah tidak kita gunakan. Generasi kedua, ya, itu terdiri dari glibenclamid, glimeturid, glipisid, gliguidon, dan gliclazid. Ya, ada 5 di situ yang masih banyak digunakan hingga saat ini. Kalau kita berikan metformin, maka selalu dulu mulai dengan dosis minimal. Kemudian dititrasi sampai mencapai dosis optimal atau sebaiknya jangan mencapai dosis maksimal. Jadi misalnya glibenclamid kita mulai dengan 2,5 ya, dosis minimal atau seminimal mungkin, baru kita titrasi perlahan-lahan untuk pasien beradaptasi dan mencegah risiko hipoglikemi yang berat. Nah, sulfonylurea ini adalah salah satu obat yang tertua yang saat ini paling banyak digunakan dalam pasien-pasien diabetes mellitus kita. Salah satunya generasi kedua adalah glibenclamid, atau kalau di Amerika itu dikenal dengan gliburhid. Ya, ya, sudah ditemukan 1969, ya, dan ini seperti sulfonylurea yang lain bekerja merangsang sekresi insulin pankreas. Jadi diindikasikan hanya untuk DM tipe 2. Walaupun ada penelitian-penelitian bahwa sebetulnya banyak juga yang menggunakan untuk diabetes mellitus gestasi, ya. Tapi kalau kita lihat indikasi utamanya adalah DM tipe 2 dengan efek samping seperti hipoglikemi dan penurunan berat badan. Sebagaimana halnya dengan metformin, maka terdapat efektivitas dari sulfonylurea itu cukup baik, bahkan lebih kuat dibanding dengan metformin. Mampu menurunkan HbA1c 1-2% dan tadi saya selalu katakan bahwa harus kita perhatikan resiko hipoglikemi dan peningkatan berat badan. Nah, bagaimana kalau kita mengkombinasi 2 obat yang lama ini yang banyak digunakan dalam bentuk kombinasi fixed dose combination, sehingga obat ini kalau dalam satu tablet, ya, biasa kita kenal the power of the duo, ya, metformin, the power of the duo, ya, glibenclamid dan metformin melalui Merck melalui proses pabrikan yang menggunakan teknologi tinggi, sehingga obat ini bisa digunakan dengan karena metformin dan glibenclamid merupakan, apabila kita kombinasi sebetulnya, maka terdapat mekanisme yang sinergi, saling menguntungkan dari obat-obat itu.
sulfonylurea akan memperbaiki merangsang sekresi insulin pankreas, metformin akan memperbaiki sensitivitas insulin di perifer, dan kedua obat ini juga akan menekan produksi glukosa hati. Sehingga mekanisme utama untuk terjadinya hiperglikemi itu bisa diatasi dengan dua obat ini, the triumvirat, ya, kalau kita lihat, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan fixed dose combination? Fixed dose combination adalah menggabungkan paling tidak dua macam obat di dalam satu tablet, ya, di dalam satu tablet. Jadi obat itu sebetulnya bisa diberikan secara terpisah. Misalnya pasien diabetes kita dapat glibenclamid 5 mg 2 kali sehari, dapat metformin 500 mg 3 kali sehari. Nah, itu kan kalau kita hitung-hitung berarti pasien 5 kali minum obat ini. Nah, kita kalau memberikan tablet gabungan, maka itu akan lebih menyederhanakan dengan satu obat, ya, sehingga tingkat kepatuhan pasien akan menjadi lebih bagus. Dan kelihatannya kalau kita menggabung dalam satu tablet melalui teknologi tertentu, maka efektivitas dari obat itu akan lebih baik. Sehingga berdasarkan pengalaman-pengalaman kita, pemberian obat yang sudah tergabung itu akan lebih baik dalam menurunkan kadar glukosa darah. Nah, saya berbicara pada hari ini adalah koktailnya ya adalah glibenclamid dan metformin yang apabila ada dipasarkan dengan merek Glucovance, ya, dengan merek Glucovance. Nah, ini teknologinya tadi di iklannya juga kita sudah lihat bahwa dalam satu tablet Glucovance itu maka partikel dari atau ukuran dari glibenclamid itu berbeda-beda, mulai dari ukuran yang sangat kecil sampai ukuran yang lebih dari 21 nanomikron kalau kita lihat ini. Ini berdampak pada pelepasan dari metformin yang secara teratur dari obat ini, ya. Tidak dilepaskan secara langsung pada saat yang sama yang menimbulkan resiko hipoglikemi lebih tinggi, tetapi dilepaskan perlahan-lahan, ya. Jadi sehingga obat ini, campuran obat ini kalau kita lihat, ya, seperti ini di dalam. Jadi ini ukuran-ukuran yang coklat ini adalah ukuran-ukuran yang berbeda-beda dari glibenclamid di antara metformin ini. Contohnya ini, ya. Kalau kita lihat, namun sekarang ini kan oleh PT Merck sudah dipasarkan mulai dari dosis 1,25. Walaupun saya katakan tadi bahwa dosis minimal dari glibenclamid itu 2,5, tapi ternyata dengan dosis 1,25 plus metformin 250, tadi juga dikatakan metformin dosis 500, ya, itu ternyata efektivitas dalam menurunkan kadar glukosa darah cukup baik. Jadi 1,25 250, ya, kalau kita lihat, ya, ini 1,25 250, 1,25, 2,5 500, 5 500, bahkan sekarang ini ada 5.000, ya. Nah, jadi teknologi ini menyebabkan tadi pelepasan atau delivery dari glibenclamid melalui ukuran yang berbagai itu secara ada yang cepat, ada yang belakangan keluar, seperti orang antri, ya. Kalau sehingga resiko hipoglikemi lebih rendah dibanding kalau kita berikan glibenclamid yang biasa, ya. Nah, jadi ini sudah kelihatan. Nah, bagaimana caranya? Kalau saya punya pasien, misalnya, ya, pasien dengan HbA1c 7,5 dan belum pernah dapat obat, artinya ini yang saya pilih itu kan kalau sesuai guideline combination terapi, maka saya mulai dengan dosis sangat rendah, 1,25 250 sekali sehari, ya. Kemudian nanti saya titrasi, ya, 1,25 250 setiap 2 minggu.
ya, kalau belum mencapai target yang saya inginkan. Tapi kalau orang itu sudah mendapat OAD sebelumnya tapi belum mencapai target glikemik yang memadai atau cukup, maka saya akan mengganti misalnya dengan glukopan. Saya mulai dengan dosis 2,500 atau 5 mg 500 ya. Sama, saya akan titrasi atau tingkatkan dosis sampai setiap 2 minggu kemudian ya. Jadi perlahan-lahan saja kita tingkatkan. Itu starting dose-nya kalau kita mulai dengan glukopan. Nah, apa yang membedakan secara klinik ya kalau kita lihat? Nah, kalau kita berikan metformin dengan glibenclamid dalam bentuk terpisah, ya kalau kita lihat ini, ya terpisah, maka itu membutuhkan waktu untuk onsetnya ya, saat mulai diminum sampai mulai bekerja akan lebih lambat. Dan kalau dia bekerja itu puncaknya setelah 7 jam. Artinya apa? Orang makan puncak peningkatan kadar glukosa darah 2 jam. Pada saat itu setelah makan glukosa tidak terkontrol, tapi setelah resiko hipoglikemi lebih rendah untuk waktu selanjutnya. Berbeda dengan glibenclamid dan glukopans ini yang tadi. Karena partikelnya ukuran diperkecil, maka dia bekerja di sini. Kemudian dipertahankan terus sehingga resiko hipoglikemi menjadi lebih rendah. Nah, mari kita lihat beberapa penelitian yang menggunakan glukopans ini dalam praktek sehari-hari. Ya, ini laporan dikemukakan efektivitas dari glibrid atau glibenclamid metformin dibanding dengan monoterapi. Ya, artinya ini kan bagi pasien dianggap monoterapi juga walaupun 2 macam obatnya ya, tapi satu obat ya. Nah, kita hasilnya lihat ternyata kalau kita membandingkan antara glukopans ya, ini glukopans dengan pemberian glibenclamid dengan metformin akan jumlah pasien yang mencapai target glikemik yang diinginkan di sini dia pakai HbA1c kurang itu jauh lebih banyak dibanding dengan bentuk kombinasi bebas. Perbedaannya hingga 79%. Artinya apa? Lebih banyak pasien yang mencapai target HbA1c dengan glukopans dibanding dengan yang mendapat terapi kombinasi bebas. HbA1c-nya juga akan lebih rendah. Ya, lebih efektif dalam menurunkan HbA1c. Ini glukopans yang bulat ini cuma glibenclamid, ini metformin ya. Jadi ini monoterapi kalau kita lihat ini, jadi dibanding dengan monoterapi efektivitasnya lebih baik. Nah, bagaimana kalau mereka yang sudah dapat terapi kombinasi, tadi sebetulnya sudah ada hasil, ya. Kalau kita memberikan glukopans, maka HbA1c-nya mencapai 2,0 dibanding dengan terapi kombinasi bebas ini. Ya, jumlah pasien yang mencapai target glikemik yang diinginkan kurang dari 7% itu jauh lebih besar, lebih dari 50% kalau kita berikan glukopans dibanding dengan metformin. Bagaimana kalau saya mengganti? Kalau kita lihat, maka pasti akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan. Nah, pasien yang diberikan metformin, glibenclamid, ya, diganti ke glukopans, maka ini kalau diberikan tingkat kepatuhannya ya, menjadi lebih patuh karena ini kan lebih sederhana, cukup sekali sehari, maksimal 2 kali sehari lah kira-kira begitu ya. Sama ini tingkat apalagi kalau mereka memang sudah diberikan 2 kombinasi bebas ke kombinasi fix dose combination, maka terapinya akan lebih baik dengan resiko hipoglikemia yang lebih rendah. Ini penelitian-penelitian dari berbagai sarjana yang terkenal di bidang diabetes termasuk The Tronson
menyebutkan bahwa ini resiko hipoglikemia dengan glukopans maupun glukopans dosis tinggi sebetulnya lebih rendah dibanding dengan resiko kombinasi bebas. Ya, ini metformin dengan glibenclamid, ini metformin dengan glimepiride. Ya, kalau kita lihat kombinasinya, maka resiko hipoglikemia akan lebih rendah. Bagaimana dengan biayanya? Ya, dengan biaya juga pasti akan mengalami perubahan. Ini data yang menunjukkan bahwa perbandingan komplikasi dari pasien-pasien diabetes yang mendapat berbagai terapi. Ya, kalau kita lihat, kalau yang merah marun ini adalah hanya mendapat metformin, kalau yang agak merah muda itu glukopans. Kita lihat, baik itu komplikasi mikrovaskuler, ya seperti proliferatif diabetik retinopati, pada mereka yang mikroalbuminuri, penurunan laju filtrasi ginjal sampai gagal ginjal, maupun komplikasi makrovaskuler, ya seperti infark miokard, stroke, dan PAD, itu kelihatannya resiko untuk terjadinya komplikasi-komplikasi ini jauh lebih rendah dibanding dengan hanya kita berikan metformin saja. Dan akibatnya kalau kita lihat dengan memperhitungkan baik harga obat untuk pasien diabetes maupun jumlah biaya yang dikeluarkan untuk komplikasi dari diabetes itu akan lebih rendah kalau kita berikan glukopans. Jadi cost efektif dan secara baik itu actual cost maupun total cost-nya. Ya, total cost itu termasuk akibat komplikasinya jauh lebih rendah. Saya kira ini yang saya bisa kemukakan bahwa metformin dan sulfonylurea yang merupakan senjata kita yang sudah lama digunakan, ya, dan mungkin kita belum lahir sudah orang gunakan, sampai sekarang digunakan dan masih menjadi the leading atau obat utama untuk anti diabetes, ya, dengan inovatif engineering dari PT Merck, ternyata kombinasi antara glibenclamid dengan metformin atau glukopans ini farmakokinetiknya menjadi lebih baik, lebih kuat dalam mengontrol kadar glikemik pasien diabetes dengan risiko hipoglikemia yang lebih rendah. Perlu saya ingatkan bahwa metode pengobatan diabetes yang sekarang ini adalah bersifat proaktif. Bisa pada saat pertama dilakukan kombinasi terapi secara langsung apabila HbA1c-nya di atas lebih dari target, lebih dari 1,5. Ada yang mengatakan 2, maka langsung kombinasi 2 macam obat. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Makbul atas presentasinya yang saya rasa sangat informatif mengenai metformin dan glibenclamid yang kedua-duanya adalah obat yang memang pada awal-awalnya ditemukan untuk pengobatan pasien diabetes selain insulin. Dan itu sudah kita pakai sekian lama dari tahun 1960-an sampai sekarang dengan target dan pencapaian target glikemik itu cukup baik. Kita masuk dalam barangkali babak diskusi. Ada beberapa pertanyaan di sini, Dok. Yang pertama barangkali saya bacakan dari Dr. Nuatika Harmianti Putri. Pertanyaannya adalah, mohon izin bertanya, Dok, untuk orang dengan gula darah normal namun keturunan diabetes tipe 2 dari kedua orang tua, apakah metformin bisa digunakan sebagai profilaksisnya dan dosis berapa sebaiknya diberikan? Kalau gula darah normal ngapain minum obat? Ya. Yang kita cegah jangan sampai dia menjadi diabetes, kan beresiko. Ya, apa yang kita lakukan ya diatur pola makan, olahraga, pola makan yang sehat. Hindari faktor resiko diabetes yang lain. Faktor resiko diabetes itu kan ada yang bisa
atasi, ada yang tidak bisa ya. Kalau turunan diabetes ya sudahlah. Tapi turunan diabetes itu tidak bersifat built-in, tidak diimpor secara langsung dari orang tua. 50% dipengaruhi oleh lingkungan. Ada mereka yang orang tuanya diabetes, ada turunan diabetes, maka lingkungannya yang kita perbaiki. Kira-kira begitu. Tapi penggunaan apakah dia metformin untuk pencegahan diabetes? Tentu tidak. Ya, saya kira itu. Kan tadi metformin ada juga efek-efek samping. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi adalah kalau misalnya orang tuanya diabetes, kita tidak pakai obat sebenarnya untuk profilaksis ya. Tapi bagaimana dok kalau dengan isu-isu sekarang kalau kita memakai metformin pada pasien-pasien prediabetes yang merupakan suatu resiko untuk diabetes di kemudian hari? Kalau begini, prediabetes itu kan tidak normal dan tidak diabetes ya, kayak gula darah puasanya antara 100 sampai 125, post TTGO-nya 140 sampai 199, kira-kira begitu. Atau HbA1c antara 5,7 sampai 6,4 kalau kita lihat. Itu kan tidak normal. Dan orang yang prediabetes itu beresiko untuk kardiovaskuler dan diabetes di kemudian hari. Nah, kita berusaha menormalkan kembali ini. Apakah mengembalikan ke kadar glukosa darah menjadi normal glucose toleransi kembali supaya jangan diabetes. Itu sekarang yang di-approve oleh BPOM bisa menggunakan glukopak ini untuk mencegah terjadinya jangan sampai diabetes atau jangan terjadi komplikasi akibat prediabetesnya sendiri. Ya. Itu karena prediabetes sendiri sudah merupakan salah satu faktor risiko CKD ya dok ya. Iya. Ya. Jadi bisa digunakan untuk prediabetes, tapi pada orang kadar glukosa darah normal jangan. Ya, tidak dianjurkan kalau gula darahnya normal. Ya. Oke, kita barangkali ada pertanyaan kedua dari Dr. Restika Basri. Izin bertanya dok, untuk pasien DM tipe 2 yang berobat secara teratur sudah kurang lebih 1 tahun. Kontrol beberapa kali gula darah sudah baik. Apakah dosis metformin bisa diturunkan atau bagaimana? Tentang dosis obatnya ini dok, bagaimana? Pengobatan diabetes itu bersifat add-on. Ya, jangan mundur lagi. Kalau misalnya terkontrol dengan obat yang sekarang diberikan, kalau kita mundur artinya kita memberi peluang untuk meningkatkan kadar glukosa darah dengan segala komplikasinya. Jadi teruskan aja. Misalnya kalau dengan metformin atau glukopak XR 500 sekali sehari, terus kadar glukosa darah terkontrol, maka glukopak XR-nya yang menyebabkan itu gula darah terkontrol. Ya. Atau kalau belum maka saya tingkatkan menjadi XR 750 atau kalau belum lagi saya tingkatkan menjadi XR 1000. Kalau belum lagi diperkenankan untuk memberikan glukopak XR 1000 1 kali 2 tablet. 2000 mg dosisnya kan. Kalau dengan itu baru terkontrol maka saya teruskan. Begitu saya mundur dia akan mundur lagi. Apa yang menuntun saya untuk menurunkan dosis atau menghentikan adalah hasil evaluasi misalnya pada pasien diabetes dengan kadar kreatinin tinggi. Kan bukan metformin yang bikin gangguan fungsi ginjal, tapi diabetes. Cuma metformin tidak dianjurkan lagi apabila kreatininnya misalnya lebih dari 1,5. Maka kita berikan itu. Jadi saya tidak menganjurkan untuk menurunkan kecuali ada kontraindikasi atau pasien tidak bisa mentoleransi obat itu. Metformin tidak usah takut, tidak bikin hipoglikemia. Jadi sepertinya kalau pasien diabetes sudah minum obat, berarti ya sekali merdeka tetap merdeka ya dok ya. Iya. Kita tidak turunkan karena akhirnya kita menjadi memundurkan kendali glikemik dari pasien tersebut kalau diturunkan dosis. Terus tadi ada statement dari Dr. Makbul yang tentang metformin kita harus hati-hati pada CKD. Barangkali Dr. Makbul pada CKD stage berapa bisa kita perhatikan
dosis dari metformin ini? Kapan kita bisa turunkan dosis atau seberapa banyak kita turunkan dosis kalau sudah pasien CKD dan CKD stage berapa? Iya. Kalau kita menghitung dari kreatinin, ini ada yang mengatakan kalau kreatinin 1,3 pada laki-laki atau 1,5 pada wanita, 1,3 pada wanita, 1,5 lebih dari 1,5 pada laki-laki, maka metformin sebaiknya jangan diberikan. Jangan diberikan. Tetapi kalau kita mengacu pada laju filtrasi glomerulus, ya kan lain itu kalau kita menghitung itu ada yang mengatakan berikan sampai 30, ada yang mengatakan 45. Kalau mau berhati-hati kan akumulasi obat yang kita takutkan yang bisa beresiko untuk terjadinya laktik asidosis. Sehingga pada pasien-pasien yang misalnya laju filtrasi glomerulusnya mulai turun, misalnya antara 45 sampai 60. Ya berapa itu ya? Maka diturunkan dosis. Kalau kurang dari 30 sebaiknya jangan berikan lagi. Kira-kira begitu. Ya, mungkin sama dengan yang waktu itu kita membahas ada satu penelitian itu dok, mungkin beberapa minggu lalu, yang penggunaan metformin pada pasien CKD dan kalau pasien CKD stage 4, stage 5 sebaiknya tidak diberikan untuk resiko dari laktik asidosisnya. Iya. Oke, barangkali kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Dr. Muhammad Chandrasa. Izin bertanya dok, bagaimana pemilihan terapi OAD pada pasien kehamilan? Apakah ada perbedaan dalam rekomendasi pemberian terapi dan apakah dianjurkan monoterapi atau boleh menggunakan terapi kombinasi? Nah, penulis buku diabetes gestasional itu yang Dr. Yola. Cuma menyangkut ini, Dr. Yola nanti yang mungkin menjawab secara lengkap. Cuma apakah metformin atau sulfonylurea bisa diberikan pada orang hamil? Itu masih kontroversi. Walaupun beberapa penelitian yang secara retrospektif mengatakan bahwa pemberian metformin pada orang atau pada orang yang hamil, diabetes dan hamil, itu ternyata outcome dari hasil kehamilan itu sama aja. Jadi bisa diberikan, walaupun belum ada yang mengatakan mau kan begini, tolong dikoreksi Dr. Yola nanti atau Dr. Yola sebentar jelaskan supaya kita pada orang diabetes yang hamil maka prediabetes pun sudah dianggap GDM. Jadi artinya gula darah puasa 101 sudah dianggap GDM, 2 jam postprandial 141 sudah dianggap GDM yang harus diterapi. Kalau obatnya cuma insulin, berani enggak kita kasih insulin pada saat itu? Ya, kan pasti resiko hipoglikemia lebih rendah. Tapi menurut saya sekarang sudah banyak yang meneliti, sudah ada yang membuktikan bahwa pemberian metformin bahkan sulfonylurea pada orang hamil itu outcome kehamilannya lebih baik. Mungkin Dr. Yola bisa jelaskan lebih lengkap karena ini Dr. Yola yang lebih tahu, beliau lebih memfokuskan itu. Ya, terima kasih dok. Jadi memang betul dok, pada beberapa penelitian sebenarnya metformin dengan glibenclamid bisa diberikan, tapi itu tetap menjadi second line of treatment. Tetap pada guidelines yang terbaru pun dikatakan bahwa first line tetap insulin kalau dibutuhkan pada pasien, karena sebenarnya kenyataannya 80% dari pasien-pasien dengan GDM itu umumnya bisa kita kendalikan dengan lifestyle modification. Tapi metformin dengan glibenclamid sendiri bisa digunakan sebagai second line. Tapi ada penelitian yang baru saya baca juga itu bahwa hasil outcomes tidak berbeda antara insulin dengan metformin, tapi pada offspringnya yang mereka bisa follow up selama 9 tahun, ternyata dengan yang menggunakan insulin, maka yang menggunakan metformin punya waist circumference dan berat badan lebih besar dibandingkan yang menggunakan insulin pada saat hamil. Itu yang mungkin agak sedikit berbeda.
Jadi tetap insulin sebagai first line, tapi second line bisa metformin atau glibenclamid kalau pasiennya memang tidak mau atau tidak tersedia insulin. Itu barangkali yang bisa saya tambahkan, Dok. Mungkin ada pertanyaan lain? Bila belum ada, barangkali kita... Oke, ini. Mohon izin bertanya, berapa lama pemberian metformin pada pasien prediabetik, lalu bagaimana dengan formulasi dosis yang diberikan, kapan kita menghentikan pemberian metformin pada pasien prediabetik tersebut? Ini pertanyaan dari Dr. Irma Gian Paleon. Kalau kita lihat itu kan ini dasarnya adalah apa itu penelitian dari di Diabetes Prevention Program di Amerika Serikat dulu ya. Diabetes Prevention Program itu sampai 3,5 tahun dia berikan. Satu dia berikan metformin, satu dia berikan lifestyle modification. Ya. Ternyata walaupun metformin menurunkan 35%, tapi lifestyle modification lebih besar. Nah, kalau kita memberikan metformin misalnya sambil memperbaiki lifestyle modification, maka efektivitasnya kan dalam 3 tahun sekira 50% dari orang yang prediabetes berubah menjadi normal glucose tolerance. Artinya apa? Kalau dia sudah normal glucose tolerance, maka yang dilanjutkan itu sebetulnya adalah lifestyle-nya. Olahraganya supaya dia jangan masuk ke prediabetes lagi. Karena kalau dia masuk ke prediabetes kembali, maka saya bisa mengkombinasi dengan metformin kembali. Jadi reinforce the modification lifestyle. Itu jauh lebih baik daripada obat-obatan. Jadi terutama selalu pengobatan prediabetes maupun diabetes adalah sebenarnya modifikasi lifestyle dulu, baru obat itu adalah memang menjadi pilihan kita, tapi kita tidak akan berhasil kalau tanpa modifikasi lifestyle sebelumnya ya, Dok ya. Bagaimana, ada pertanyaan selanjutnya? Bila belum ada, barangkali kita ada pertanyaan barangkali yang sering saya dapat juga di WA group tentang penggunaan metformin sekarang yang sering menjadi perhatian, menjadi yang isu-isu tentang NDMA tersebut, Dok. Bagaimana? Apakah dokter ada pengalaman atau ada pernah membaca tentang penggunaan metformin ini yang pada beberapa negara sudah ditarik? Di India kalau nggak salah yang pertama, di Amerika juga ada yang ditarik, tapi kayaknya bukan glucofah ya. Iya, bukan. Yang apa itu dari pabrikan yang tercemar oleh NDMA. Ya, jadi bukan metforminnya, bukan, tapi ada pabrik yang ternyata tercemar. Saat pembawanya sebenarnya itu, tapi pada dosis yang tertentu yang terlalu tinggi yang didapatkan pada pabrik tersebut. Karsinogenik. Tetap ingat bahwa metformin bahkan kalau metformin sendiri bahkan bersifat untuk mencegah kanker. Jadi kita memilih-milih, saya tidak tahu apa di Indonesia ada dari pabrikan tertentu itu yang kadar NDMA-nya berbahaya, tapi kalau apa itu glucopak maupun glucopak SR itu maupun glucovans itu kan apa ya, sudah berapa lama ini kan produsen pertama dari metformin hingga sekarang digunakan. Jadi bukan metforminnya, NDMA-nya yang terkandung dalam ikut dari pabrikannya itu. Jadi yang berisiko aneh. Kalau kita mau berbicara bahwa metformin digunakan sebagai anti cancer, pencegahan kanker. Ya, saya kira itu. Ya, perlu digarisbawahi lagi di sini bahwa memang bukan metformin yang bermasalah, tapi adalah zat pembawanya yaitu nitrosamin, NDMA, di mana ini biasanya menjadi pengikat pada obat metformin tersebut, dan pada beberapa pabrik ternyata ditemukan dengan kadar yang tinggi yang dikhawatirkan atau ditakutkan menyebabkan kanker atau bersifat karsinogenik. Namun kalau pada glucofah, pada glucovans, glucofah XR dari merek ini
sampai sekarang belum ada statement bahwa mempunyai kandungan NDMA yang tinggi, dan ini masih disetujui oleh Balai POM kita, ya, Dok. Iya. Masih ada pertanyaan? Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Trina. Selamat pagi, Dok. Izin bertanya bagaimana penggunaan metformin, terutama metformin XR pada kasus PCOS. Pernah menemukan beberapa kasus menggunakan metformin untuk terapi. Bagaimana pendapat dan pengalaman dokter? Metformin itu digunakan oleh dokter kandungan. Ya. Tadi ada di slide-nya Dr. Makmul, ya, metformin sudah pakai PCOS. PCOS digunakan untuk dokter kandungan karena kan dasar PCOS itu adalah resistensi insulin. Obat untuk resistensi insulin ini hanya dua sekarang, yaitu metformin dan tisit-D. Cuma kenapa resistensi insulin? Karena gemuk. Kalau tisit-D yang kita berikan tambah gemuk dia. Kalau metformin turun dan harganya lebih murah metformin. Maka kalau saya pilihan utama memang metformin. Ya. Baik, PCOS, apa efek dari PCOS? Orang itu menstrual periodnya terganggu, tidak bisa infertilitas, tidak bisa hamil. Jadi PCO, metformin digunakan untuk diberikan pada pasien infertilitas yang diduga karena PCOS. Silakan berikan. Toh tidak bikin hipoglikemi. Ya. Menurunkan resistensi insulin. Dosisnya bagaimana? Tentu dokter kandungan yang bisa memilih. Tapi kalau kita di endokrin, efek-efek antifibrinolitik, anti-agregasi trombosit, menurunkan lipid, anti-cancer didapat pada dosis 2000 mg. Mau dikasih 2000 mg, pada umumnya ini orang muda. Yang PCOS kan, kalau dia PCOS orang tua, dia tidak bisa. Dokter Trina misalnya itu bisa mencoba. Kira-kira begitu. Biasanya kalau pada obgyn kayaknya menggunakan metformin yang dosis lebih rendah daripada dosis pada diabetes, ya, Dok, ya. Mungkin juga ada tambahan kalau misalnya kita menggunakan metformin pada pasien PCOS dan akhirnya pasien PCOS itu hamil, maka pada guidelines dikatakan bahwa metformin masih bisa diteruskan, tapi pada trimester pertama, setelah trimester pertama kita sudah harus stop. Kita harus change atau kita hanya modified lifestyle, karena metformin sendiri masih ditemukan pada plasenta. Itu pun mempunyai kadar yang hampir sama dengan yang ada pada sirkulasi ibu. Jadi metformin dianjurkan untuk di stop pada pasien PCOS setelah trimester pertama. Tapi kalau misalnya seperti kembali ke yang tadi, kalau misalnya gula darah dari pasien tidak terkendali dan pasien tidak bisa dengan insulin, ya kita tetap berarti bisa menggunakan metformin sebagai second line. Masih ada pertanyaan? Saya Dokter Trina pakai metformin enggak? Oke, pertanyaan dari Dr. Francisca. Pernah, ini pengalaman di klinik ini, Dok, bagaimana pendapat dokter barangkali. Pernah saya dapatkan pasien dengan terapi kombinasi menggunakan metformin, glimepiride, akarbose, dan insulin basal. Bagaimana dengan pengaturan dosis dari obat oral dan insulinnya? Apabila kontrol glikeminya sudah baik, apakah insulinnya bisa dihentikan dan bagaimana pengaturan dosis selanjutnya? Terima kasih. Cukup banyak obat yang sudah dipakai, Dok. Jadi begini. Sekali lagi itu bersifat add-on. Jadi ini kan 3 macam obat, ya, metformin, akarbose, glimepiride. Ini kalau kita lihat ini adalah dicoba dulu dengan obat orang, ya, dicoba dengan kan ditingkatkan dulu. Jadi misalnya orang ini sudah dapat metformin 2 kali 850, kan agak susah menaikkan glimepiride 4 mg. Akarbose misalnya 3 kali 100. Walaupun ini tidak populer bagi saya, tidak tahu Dr. Yola, karena metformin dengan akarbose itu
akan efek samping ke Pencernaan. gastrointestinalnya Ya. sangat tinggi. Nah, kalau dia sudah insulin diberikan belakangan. Jadi setelah dosis obat oral optimal belum mencapai target, walaupun sudah dikombinasikan dengan dosis, maka diberikanlah insulin basal. Yang dititrasi kemudian, biasanya dimulai basalnya itu 10 unit. Yang dititrasi kemudian adalah insulin basalnya. Sampai mencapai target glikemik yang tidak diinginkan. Kalau titrasi insulin basalnya sudah mencapai dosis yang misalnya dosis basalnya itu sudah lebih dari 0,5 unit per kilogram berat badan. Artinya kalau misalnya 60 kilogram berarti sudah 30 unit basalnya. Atau dinaikkan basalnya dia hipoglikemik. Maka bukan saya baru merubah. Misalnya saya basal, saya tambahkan prandial. Pada saat prandial, baru saya mulai menarik obat yang kerjanya prandial. Misalnya glimprid saya taruh. Itu trik-triknya yang kita lakukan begitu. Ya, jadi jangan mundur, Dokter Francis. Ya, jangan mundur. Kalau mencapai kontrol glikemik, kenapa harus mundur? Ya kalau mundur ya gulanya naik lagi, tidak tercapai nanti kontrol glikemik. Susah mencapai kontrol glikemik, akan lebih susah lagi mempertahankan kontrol glikemik yang sudah tercapai selama mungkin. Jadi kalau kita selalu berpikir kalau gula darah normal, saya akan mundur, saya menghentikan obatnya, maka sebetulnya itu kita memberi peluang untuk terjadinya hiperglikemik kembali. Dengan segala konsekuensinya. Saya kira itu. Ya. Ini kayaknya memang obat-obat yang bisa kita dapatkan pada pasien-pasien BPJS ya dok. Jadi kombinasi metformin dan akarbosa. Oke, ini dari Dr. Farda Akil, SPPD KGEH. Assalamualaikum, terima kasih atas pemaparan Dr. Makbu yang sangat informatif. Pertanyaan saya mengenai metformin pada kasus di mana terjadi perdarahan upper GI. Sebagaimana disampaikan, salah satu kerja tambahan menurunkan agregasi platelet pada kasus aktif bleeding dan pH kurang dari 4, agregasi platelet mengalami penurunan, dan hal ini merupakan salah satu tujuan PPI meningkatkan pH sebagai terjadi perbaikan agregasi dan perdarahan dapat diatasi. Pada kasus ini, metformin apakah sebaiknya ditunda pemberiannya, dan bagaimana tata laksana lanjut obat diabetes pada pasien dan risiko tinggi GI bleeding. Apakah ada studi yang sudah meneliti bagaimana efek metformin pada perdarahan? Ya, silakan dok. Pada ini menguji saya. Terasa diuji nih dok ya. Terasa diuji, pertanyaannya sulit banget. Tapi pada keadaan akut, apakah karena perdarahan, maka saya menghentikan obat oral untuk saya ganti insulin. Saya akan memberikan kembali kalau sudah akut sudah teratasi, termasuk metformin. Jadi itu yang saya lakukan. Nah ini ada satu hal yang ini kan kalau ada pasien diabetes yang perdarahan lambung, maka sebelum saya konsul ke dokter Danda, adik saya, maka saya ganti dulu insulinnya. Nah nanti persoalan pH-nya, agregasi trombositnya, nanti dokter Danda akan menjawab. Saya akan tetap menjaga gulanya pasiennya. Jelas, saya akan ganti dengan insulin pada pasien-pasien yang saya. Terima kasih Dokter Farda sudah ikut memberi semangat pada saya. Terima kasih. Ini pertanyaan dari dokter ke dokter. Ini berarti dokter. Ya. Ada lagi pertanyaan lain? Ini ada tadi dari Dr. Muhammad Dinul. Assalamualaikum, Tabedok izin bertanya, bagaimana pendapat dokter dengan kombinasi metformin dengan golongan sulfonylurea pada pasien lansia? Mengingat bahwa golongan ini cenderung membuat hipo, bila memang ada tempat pada kondisi seperti apa, bisa dilakukan kombinasi tersebut. Bila fungsi ginjal masih baik, bila
tetapi tentu dosisnya lebih rendah. Ya, kan tidak semua lansia itu apa ya, tergantung pada apa itu performance dari lansia itu. Apakah dia hidup sendiri, apakah dia membutuhkan alat bantu atau apa itu membutuhkan alat bantu sederhana atau alat bantu total, high dependence. Maka target-target glikemik yang harus kita berikan. Cuma kita memang mesti berhati-hati pada orang-orang tua untuk pada orang-orang tua dengan misalnya selama ini dia minum metformin 500 2 kali 1 metformin 500 ya 2 kali sehari. Maka pada usia lanjut dengan risiko hipoglikemia mungkin saya bisa turunkan menjadi 2,5 500 atau 1,25 250. Kalau memang tidak ada obat yang lain. Kan kalau lansia itu kan maksudnya lansia apa? Pensiunan. Kita mau berikan golongan dipeptidase 4 inhibitor itu harganya mahal. Dia sudah pensiunan. Mau enggak dia beli? Efektivitas penurunan kadar glukosa darahnya tidak sekuat dari kombinasi obat ini. Mau apa? Mau ganti insulin? Risiko glikemia lebih tinggi. Jadi ini adalah seni bagi kita untuk merawat pasien-pasien kita. Kalau pasien lansia dengan dia terpaksa harus menggunakan glimepiride, maka sulfonylurea, maka ada baiknya dosis sulfonylurea paling paling rendah, dosis dosis sederhana, misalnya sekali sehari, ya begitu yang menurut saya. Tidak ada larangan pada orang tua memberikan, tapi berhati-hati pengaturan dari kita. Lagi pula kita juga harus mengingat bahwa pada orang tua kan HbA1c tidak perlu terlalu ketat ya dok. Tidak perlu terlalu ketat. Ya. Jadi semuanya pengobatan ini harus melihat kondisi dari pasien. Iya. Oke, ya ini dari Dr. Enrico. Apa kabar Dr. Enrico? Ini senior saya juga. Ada pertanyaan, bila gula darah normal, HbA1c 6%, bagaimana dengan metformin? Kalau dia diabetes, kemudian HbA1c 6 dengan metformin, teruskan. Kalau dia diabetes, artinya metformin yang bikin HbA1c-nya 6. Saya tidak takut memberikan. Pada orang yang non-diabetes, HbA1c-nya 6, tetap saya berikan metformin. Kenapa? Metformin glukopas itu dia proof untuk prediabetes. Kalau HbA1c-nya 6, maka itu prediabetes. Kan 4 sampai 5,6 itu normal. Ya, 5,7 sampai 6,4 prediabetes. Sambil saya ambil. Jadi ini bisa kalau pada misalnya pasien yang sudah diabetes, ya berarti metformin lanjut. Kalau pada pasien yang kita anggap prediabetes karena HbA1c-nya masih 6, walaupun gula darah normal, maka tetap ada tempatnya metformin karena sudah di-approve untuk prediabetes. Terima kasih Dr. Enrico sudah hadir. Ya, terima kasih Dr. Enrico. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Arman M. Singara. Selamat pagi dok, izin bertanya pada pasien menggunakan glukovans yang rencana operasi dengan general anestesi. Bagaimana pengaturan obat dan manajemen gula darah pasien pre dan post-op? Stop OAD minimal 2 hari sebelum operasi. Jangan ke operasi, orang yang mau tindakan diagnostik yang menggunakan kontras, maka stop OAD minimal 2 hari. Itu dianukan. Kalau dia mau operasi, dia dapat glukopas misalnya 2,5 500. Ya, kemudian HbA1c-nya terkontrol, HbA1c-nya 7. Mau operasi atau masuk rumah sakit karena sebab tertentu infark miokard, maka saya akan berhenti dulu glukovansnya. Saya berikan insulin. Tapi pada waktu dia keluar operasi, masalahnya akutnya teratasi, operasinya selesai karena dengan glukovans HbA1c-nya terkontrol, maka
saya kembalikan ke glukofans. Jadi insulin itu bersifat hanya untuk intercurrent illness. Kalau dengan glukofans mau operasinya ringan, lokal anestesi, misalnya katarak apa, teruskan aja. Ya, tapi kalau general anestesi minimal dihentikan OAD-nya. Apalagi kalau general anestesi sudah pasti pasien berarti harus ada persiapan sebelumnya, sudah diopname di rumah sakit dan begitu. Ya, berarti lebih mudah juga dengan pemberian insulin supaya bisa dilihat gula darah pada saat setelah tindakan juga. Ya, mungkin masih ada pertanyaan. Oke, mungkin saya ada pertanyaan terakhir barangkali dok. Ini sekarang ini kalau pada zaman now banyak yang anak-anak muda yang mau kurus itu biasanya mereka pakai intermittent fasting. Tapi pasien saya juga yang memang agak sedikit obes itu juga bertanya dengan intermittent fasting. Nah, bagaimana ada pengalaman Dokter Makbul barangkali kalau misalnya ada pasien yang bertanya dia mau melakukan intermittent fasting, bagaimana dengan penggunaan dari glukofans-nya untuk dosisnya? Karena intermittent fasting kan berarti dia puasa lama. Ada juga yang hari ini puasa, besok dia boleh makan, besoknya lagi puasa panjang lagi, besoknya lagi makannya seperti jadwal normal. Nah, bagaimana kita melakukan pengaturan pada glukofan ini? Kalau intermittent fasting itu tujuan penurunan berat badan, menurut saya enggak tepat. Untuk menurunkan berat badan, maka energi required harus lebih rendah dari energi expenditure. Jadi tidak perlu puasa sebetulnya. Tapi itu bisa diperoleh dengan penurunan porsi makan atau olahraga. Jadi tidak perlu. Kalau dia intermittent fasting pada waktu dia puasa, memang intermittent fasting hati-hati. Pada waktu dia puasa, maka itu pseudo penurunan berat badannya pseudo. Kenapa? Kalau dia diabetes kemudian intermittent fasting, kencingnya tetap, minumnya tidak ada. Pada waktu dia berbuka dia minum banyak, berat badannya lagi akan naik. Jadi tidak. Yang sering menjadi masalah itu untuk puasa keagamaan, Dokter Yola, karena di kita itu ada kalau puasa Ramadan maka ini gampang. Karena selama 1 bulan dia puasa maka saya akan merubah dosis pagi menjadi dosis malam berubah menjadi dosis sore. Atau kalau dia cuma sekali sehari pada waktu dia berbuka itu gampang. Tapi kalau dia puasa Senin Kamis atau berpuasa selang sehari, maka akan menyulitkan bagi kita dalam pengaturan dosis. Dan itu sebetulnya dari segi agama sudah diatur. Bahkan di bulan puasa Ramadan itu perintah berpuasa dikecualikan bagi orang sakit. Itu puasa wajib. Kalau dia di luar bulan puasa sunnah, jadi lebih baik perbanyak ibadah yang lain. Jangan menggunakan puasa untuk kalau mau tidak kayak ibadah yang lain, misalnya bagi-bagi duit ke mana kalau ada itunya, jadi lebih nyaman. Toh agama kita tidak melarang dari segi agama. Kan semua agama juga berpuasa, Dokter Yola, juga ada waktu berpuasanya. Agama lain juga berpuasa itu kan. Tetapi menurut saya kalau kadar glukosanya tidak stabil, maka untuk mendekatkan, untuk mendapat amalan yang baik, jangan memilih puasa. Perbanyak ibadah yang lain. Ya. Gitu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sudah tidak ada. Masih ada satu? Oke. Belum muncul di sini. Oke. Ini dari Dokter Suwardi. Selamat siang dok, apakah pemberian glibenclamid ini tidak berisiko untuk hipoglikemi pada pasien usia tua? Dan bagaimana efek peningkatan berat badan? Kalau diberikan dengan baik, dengan pengaturan yang baik, dengan memperhitungkan pola makannya dengan
maka resiko hipoglikemi tetap lebih rendah. Ya, kalau kita lihat. Jadi artinya seni dari dokter mengatur-atur sedemikian rupa. Kalau saya berikan glibenclamid, ya kan tadi saya katakan 2,5. Ini glukopans ini punya dosis 1,25 dengan sekali sehari. Jangan kita memberikan apa itu, pemberian obat itu harus memperhitungkan the patient comorbid, cost, the patient preference, dan ketersediaan obat. Kita memberikan obat SGLT itu pada orang tua lebih beresiko hipoglikemi, harganya lebih mahal. Kita memberikan DPP-4 inhibitor, efektivitasnya dalam menurunkan kadar glukosa darah itu lebih rendah, walaupun dengan resiko. Nah, pada pasien dengan ini tidak dilarang, cuma lebih berhati-hati. Misalnya jangan berikan glibenclamid pada orang tua yang tinggal sendiri di rumah. Ya, kalau ada orang yang bisa atur makannya, ada anaknya yang telaten, ada yang berbakti kepada orang tua, ya itu dia bisa diberikan. Jadi pilihan-pilihan kita adalah tergantung kepada banyak hal. Tidak dilarang, kalaupun saya memberikan glukopans pada usia lanjut, maka saya akan lebih meyakinkan lagi pola makan pasien saya, ketergantungannya, ada orang pendampingnya atau tidak, ya begitu macam-macam. Ada orang tua yang hidup sendiri, ada yang orang tua masih berdua tapi istrinya juga sudah pikun. Jangan kasih yang berbahaya ya, nanti malah berulang-ulang dia makan obatnya atau hiponya kena berulang resiko kali. hipoglikemi itu karena obat yang kita berikan tidak disesuaikan. Jadi hipoglikemi bukan karena obat saja. Dalam penanganan pasien yang hipoglikemi, maka obat adalah yang terakhir harus dievaluasi. Orang hipoglikemi bisa karena olahraga yang berlebihan, orang hipoglikemi bisa karena terlambat makan, orang yang hipoglikemi bisa mismatch. Ya, dari pemberian. Jadi banyak faktor, dievaluasi dulu kenapa hipoglikemi. Orang hipoglikemi mungkin karena fungsi ginjalnya berkurang. Ya. Kalau dia hipoglikemi, maka jangankan glibenclamid, obat-obat lain juga saya harus evaluasi. Begitu kira-kira. Jadi pengalaman kalau dengan hipoglikemi adalah kita tidak bisa langsung menyalahkan obatnya, tapi sebenarnya faktor-faktor di luar itu. Kayak yang tadi Dr. Mahfud sebutkan bahwa pasiennya lupa makan setelah obat, atau barangkali dia sudah makan obat, dia minum lagi obatnya. Jadi banyak yang faktor lain yang harus kita cari selain dari obat tersebut. Dan lagi pula mungkin perlu dilihat di sini bahwa glibenclamid yang pada glukopans itu berbeda dengan glibenclamid yang biasa mungkin didapatkan pada puskesmas. Kan itu partikelnya ukurannya tidak langsung glibenclamid dikeluarkan semua, kan berdasarkan urutan partikelnya yang gel cell-nya itu jadi terlepas secara pelan-pelan. Teknologi itu membuat resiko hipoglikemianya lebih rendah. Oke, ada pertanyaan dari Dr. Ulfa Anskolorita. Dok bertanya, bagaimana terapi pada pasien usia lanjut, usia 62 tahun, sebelumnya sudah mendapatkan glimepirid dan metformin, namun saat kontrol didapatkan hasil GDP 200, HbA1c 11. Kami ganti dengan insulin, namun GDP pagi selalu rendah sekitar 60-80. Bagaimana pemberian terapi yang baik untuk pasien ini? Jadi ini mungkin ganti dengan glukopans lebih baik. Efektivitas dalam menurunkan HbA1c jauh lebih baik. Dan itu tidak perlu suntik. Kami ganti insulin, maksudnya ganti insulin. Kan sebetulnya glimepirid dengan metformin tidak perlu ganti insulin, ditambahkan insulin basal. Kalau dia ganti insulin, artinya dia kasih basal bolus. Apakah langsung diganti dengan 4 kali suntikan? Begitu. Menurut saya, orang ini ditambahkan insulin basal saja dulu di obat yang dia sudah gunakan. Banyak pengalaman saya dengan HbA1c begitu tinggi, ya kan begini, HbA1c di atas 9, kemudian tanpa gejala-gejala klinis yang khas, maka diperkenankan 3 macam obat oral yang mekanisme kerja berbeda.
Ini mungkin saya bisa memberikan glucofans 2,5 kali sehari. Kalau belum mencapai target, maka saya berikan golongan ketiga. Apakah DPP-4 inhibitor, apakah SGLT2, apakah akarbosa. Pada orang tua umur seperti ini, kadar glukosa darah 60 sampai 80 terbalik. 60 sampai 80 itu kan justru akan mati karena kardiovaskular. Kenapa? Akan terjadi mekanisme counter regulatory hormon, di mana pada saat dia hipoglikemia, glukagon, katekolamin, kortikosteroid akan dikeluarkan oleh tubuh merespon sebagai apa itu? Karena dia mengatakan bahwa gula terlalu tinggi karena insulinnya terlalu banyak. Jadi keluarlah hormon anti-insulin yang mempunyai efek vasokonstriksi, mengganggu elektrolit, kan itu hormon-hormon itu mengganggu elektrolit sehingga akan menyebabkan kematian karena kardiovaskular. Pada orang tua dengan usia 62 tahun, ya, kalau dia masih kuat atau apa, ya mungkin HbA1c-nya 7 sampai 7,5. Memang masih sangat jauh. Ya, kalau kita lihat ini. Tapi mengganti dengan totali insulin juga tidak perlu karena pasti akan apa ya? Kalau saya tambahkan aja insulin. Tambah insulin. Iya. Mungkin ini diganti langsung dengan insulin ya, long Iya. acting plus prandial. Jadi TKOI, terapi kombinasi oral insulin. Itu kira-kira. Oke. Masih ada pertanyaan? Oke, sudah tidak ada pertanyaan. Tadi pertanyaan sudah sangat banyak dan ya sudah terjawab semuanya saya rasa. Jadi untuk terakhir ini saya akan memberikan kesimpulan bahwa obat sulfonylurea dan metformin sendiri sudah lama kita kenal, sudah ditemukan sejak tahun 1960 dan sudah menjadi bagian dari konsensus tata laksana diabetes sekian lama. Dan studi menunjukkan bahwa fixed dose combination antara glibenclamid dan metformin yang ada pada glucofans ini lebih baik daripada kalau kita memberikan treatment yang dual terapi yang berdiri sendiri-sendiri. Salah satunya dan memberikan efek samping hipo yang lebih rendah, hipoglikemi lebih rendah. Kadar postprandial ternyata juga lebih rendah pada fixed dose combination tersebut. Toleransi pasien lebih baik dan juga cost efektif untuk pasien. Mungkin demikian yang bisa kita simpulkan dari webinar kali ini. Terima kasih pada Peter Meret yang telah bekerja sama dengan Perkeni. Saya lihat banyak Terima kasih. senior-senior yang hadir. Ya. Sangat senang karena banyak senior yang hadir dan menyimak ya. Terima kasih Dr. Makbul sebagai pembicara. Saya tutup webinar siang ini. Terima kasih kepada semua peserta webinar yang sudah setia mendengar. Saya tutup dengan ucapan salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Dok.